meledak. Perilaku organisasi adalah bidang yang mempelajari bagaimana perilaku individu agar sejalan atau bergerak sesuai dengan organisasi, mulai dari cara mereka berinteraksi, cara bekerja, dan juga cara berinteraksi di lingkungan luar organisasi. Organisasi menurut para ahli. Yang pertama, Toha. Perilaku organisasi merupakan suatu studi yang mempelajari berbagai aspek tingkah laku manusia dalam kelompok atau organisasi tertentu. Elemen perilaku organisasi. Yang pertama, manusia. Manusia merepresentasikan sistem sosial internal organisasi, terdiri atas individu atau kelompok tertentu. Kelompok itu dapat berjumlah kecil atau besar, informasi atau formal, resmi atau tidak formal. Yang kedua, struktur. Struktur merupakan hubungan setiap orang yang ada dalam sebuah organisasi. Mereka yang mendalami organisasi akan memiliki peran berbeda dan mempunyai hubungan tertentu satu sama lain. Struktur biasanya mengarah pada pembagian kerja agar setiap orang dapat mengerjakan tugas tanggung jawab guna mencapai tujuan organisasi. 3. Elemen teknologi. Sifat teknologi tergantung pada sifat organisasi, sehingga akan mempengaruhi pekerjaan dan kondisi kerja perusahaan. Yang keempat, elemen sistem sosial. Sistem sosial menawarkan lingkungan ekonomi tempat organisasi tersebut bergerak. Sistem tersebut mempengaruhi sikap orang, kondisi kerja, dan memberi ruang kompetensi bagi sumber dan kekuasaan. Baik, saya akan melanjutkan konsep perilaku organisasi. Konsep perilaku organisasi yang pertama itu adalah hakikat manusia. Hakikat manusia mencakup pemahaman terkait perbedaan individu dari individu sepenuhnya, dan perilaku termotivasi menuju pada bagaimana individu berperilaku karena adanya dorongan yang berasal dari suatu kebutuhan. Yang kedua, hakikat organisasi. Hakikat organisasi ini mencakup pemahaman tentang sistem sosial, karena organisasi merupakan sistem sosial yang dibentuk atas dasar kepentingan bersama. Lalu ada kepentingan bersama yang menegaskan ada prinsip kesalingan antara individu dan organisasi. Baik, materi selanjutnya, manfaat perilaku organisasi. Manfaat perilaku organisasi yang pertama, berfungsi sebagai peta kehidupan anggota di dalamnya. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian sistematis yang membantu memahami dan memprediksi kehidupan organisasi di masa yang akan mendatang. Dan yang ketiga, membantu setiap individu membangun pemahaman atas perilaku mereka sendiri dan orang lain dalam organisasi guna memperkuat hubungan interpersonal satu sama lain. Yang kelima, sebagai tindakan untuk mencegah terjadinya masalah-masalah di dalam sebuah organisasi. Yang keenam, menanamkan motivasi dasar bagi manajer agar mampu mengarahkan dan mengontrol bawahannya secara efektif. Yang ketujuh, memelihara hubungan industri perusahaan. Berikut ada beberapa nilai yang umum dimiliki organisasi. Yang pertama, berorientasi pada hasil. Yang kedua, menekankan hasil dan pencapaian. Yang ketiga, mengutamakan keadilan, toleransi, dan saling menghargai satu sama lain. Yang keempat, berorientasi pada anggota. Yang kelima, berorientasi pada tim. Yang keenam, mengutamakan kolaborasi. Dan yang ketujuh, memprioritaskan ketelitian. Kedelapan, menghargai ketepatan dan melakukan pendekatan situasi serta analisis masalah. Yang kesembilan, menjamin keamanan agar dapat memprediksikan situasi. Yang kesepuluh, menjamin stabilitas. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya
Kami mohon maaf kepada dosen Pak Irwansyah SPD, MPD yang telah memberikan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.